Ya, syukur. Terima kasih Bu Hilda, terima kasih Bu Ros. Saya penjahit yang biasa saja. Bapak Ibu, terima kasih atas ya. Beliau sangat rendah hati. Saya bilangnya luar biasa Bu Hilda. Tadi Pak Loki bilang biasa. Sebenarnya luar biasa. Iya. Terima kasih yang luar biasa Tuhan kita ya Bapak Ibu. Amin. Mohon diingatkan ke saya kalau suara saya mengecil atau hilang karena mungkin jaringannya di sini First Media sering ada gangguan akhir-akhir ini. Ya, sama. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Dahulu kita pernah bersama-sama membahas ini hanya untuk mengingatkan kembali. Dahulu kita bahasnya mengenai surga, neraka gitu ya. Nah, sekarang ini kita coba merenungkan bersama mengenai akhir zaman. Kita lihat skemanya sebentar ya, supaya ingat kembali. Yang paling kiri itu adalah hidup di dunia saat ini. Kita yang warna-warni itu yang paling kiri. Kemudian suatu ketika kita akan mengalami kematian. Yang hitam itu panah ya. Setelah kematian apa yang akan terjadi? Pada detik itu juga, pada saat kematian kita akan mengalami pengadilan. Pengadilan pribadi. Ya, yang meninggal siapa, itulah yang diadili. Jadi private. Pengadilan pertama disebutnya. Nanti karena akan ada pengadilan kedua Bapak Ibu. Itu yang bersama-sama. Jadi akan diumumkan nantinya itu. Jadi kalau kita berbuat dosa apapun akan dibuka. Dosa kita, kesalahan kita, demikian pula penghargaan kita akan diberikan juga. Di depan semuanya. Kalau sekarang ini pengadilan pertama, setelah kita meninggal itu private. Jadi kita nggak malu. Ya yang diadilin kita sendirian saja gitu. Dengan Yesus. Oke. Dari pengadilan pertama atau khusus ini, kita bisa lari langsung ke surga. Biasanya kalau orang-orang suci ya, seperti biarawan-biarawati, biasanya satu santai itu. Tapi pada umumnya kita masuk ke api penyucian pada umumnya. Jadi kotakan yang kecil ini ke api penyucian gitu ya. Atau bisa juga kita langsung ke neraka. Kalau kita dalam keadaan tidak berahmat pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita masih mempunyai dosa besar, dosa berat, atau dosa mortal. Itu kita akan neraka. Tetapi apabila kita sudah mengakuinya di dalam pertobatan, menerima sakramen tobat, kita umumnya masuk api penyucian. Nah ini yang kita harapkan, minimum kita masuk api penyucian. Syukur-syukur bisa langsung masuk surga. Karena kita sudah dikasih fasilitas, yaitu pengampunan dosa. Jadi kalau masuk neraka keterlaluan lah gitu ya. Oke. Nah, setelah kita masuk api penyucian atau surga, pada saat akhir zaman, nah ini, kita akan diberi tubuh kebangkitan. Maksudnya, baik dari api penyucian maupun dari surga, jiwa kita akan diberi raga kembali. Kita nyebutnya di ruang domba, yang atas itu ya Bapak Ibu ya, ruang domba di sebelah kanan dari Allah. Inilah pengadilan terakhir. Sedangkan yang dari neraka, kita sebutnya umumnya disebut kambing gitu ya, kalau kitab suci, di sebelah kiri Tuhan, jiwa-jiwa yang di neraka dikasih tubuh juga. Emang ada share gambar? Sorry Pak. Nggak kelihatan. Maaf Pak Thomas, bisa tolong share? Saya kira sudah di-share tadi. Maaf. Udah ada gambar. Ada gambar akhir zaman apa? Ada kok. Ada kok ini gambar. Ada diagram. Ada diagram ya? Oke. Iya. Kita lanjutin ya, Pak Ibu. Nah, dari kotakan yang tengah itu, yang warnanya orange, itu nanti berkumpul. Baik dari api penyucian, jiwa-jiwa dari api penyucian, jiwa-jiwa dari surga, itu masuk ke ruang domba
untuk diberi tubuh kebangkitan. Jadi ketemu lagi, karena manusia diciptakan memang kodratnya tubuh bertemu dengan jiwa. Nah, karena tubuh kita rusak pada waktu kematian, jiwa kita kekal, maka pada waktu pengadilan yang umum atau kedatangan Yesus yang kedua nanti, kita diberi tubuh kebangkitan. Kalau kita berasal dari purgatorium atau api penyucian dan surga, kita setelah diberi tubuh kebangkitan akan langsung masuk ke surga. Selesai purgatorium, nggak ada lagi Bapak Ibu, hilang. Nah, kalau dari neraka diberi tubuh kebangkitan, tapi balik lagi ke neraka. Jadi yang disiksa tubuh dan jiwanya. Tadinya kan hanya jiwanya saja ya. Nah, setelah kedatangan Yesus yang kedua atau parusia, diberi tubuh, kembalilah kita ke kedua tempat saja, yaitu ke surga atau ke neraka. Inilah akhir zaman, terjadinya di akhir zaman. Oke, kita lanjutkan, tapi tetap di diagram ini dulu ya sementara, Pak Thomas ya. Bapak Ibu, apakah pernah dengar seseorang peramal dari luar negeri ya? Itu yang namanya Baba Vanga. Ada yang pernah dengar Baba Vanga? Baba Vanga itu Buddha Bapak Ibu. Jadi dia itu pernah meramal dan ramalannya banyak yang benar. 85% benar. Contohnya apa ramalannya? Peristiwa Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa itu ya. Terus ditabraknya gedung kembar di Amerika yang runtuh itu oleh pesawatnya ISIS itu sudah diramalkan. Dan kebangkitan ISIS juga sudah diramalkan oleh dia. Jadi peramal ini cukup ini ya, cukup tepat meramalkannya. Dia asalnya dari Bulgaria. Dan dia meramalkan akan terjadi kiamat Bapak Ibu pada tahun 5079. Masih lama ya, masih lama. Jadi 3000 tahun lebih. Nah, ramalan seperti ini tidak begitu berpengaruh karena masih panjang jangka waktunya. Tetapi Bapak Ibu, kalau ramalannya itu mengatakan sebentar lagi atau enggak lama lagi terjadi kiamat atau kedatangan Yesus kedua, itu bisa berarti berbahaya. Kenapa? Pernah ada peramal yang namanya Art Bell. Dia meramalkan bahwa pada tahun 97, setahun sebelum kerusuhan di Indonesia ya, pada waktu penampakan komet Halley, itu dikatakan bahwa di belakang komet itu akan ada pesawat atau makhluk ruang angkasa sana gitu ya, namanya alien itu ya, extraterrestrial itu. Nah, hoax ini pada waktu itu nggak diakui sebagai hoax ya, pada waktu itu kan belum terjadi. Jadi orang-orang pada ketakutan dan terbentuklah sekte yang baru, namanya sekte gerbang surga. Sekte ini mempercayai, meyakini bahwa akan segera terjadinya akhir dunia. Akibatnya apa Bapak Ibu? Anggota di sekte itu 39 orang bunuh diri massal pada tanggal 26 Maret tahun 97. Kan konyol sekali ya. Karena mereka percaya, mereka ketakutan, dan dikatakan oleh pemimpin sektenya akan selamat jika mati terlebih dahulu. Akhirnya mereka bunuh diri. Nah ini, ramalan yang jangka pendek bisa berakibat berbahaya sekali. Sekarang ini juga masih beredar Bapak Ibu. Di WA gitu ya. Hamba Tuhan siapa mendapat vision atau mendapat suara hatinya dari kata-kata Tuhan bahwa akan segera berakhir dunia ini, berjaga-jagalah dan sebagainya. Nah, kita mungkin lebih bijak kalau kita tidak memforward WA atau video-video seperti itu ke teman-teman yang lain.
Karena iman kita berbeda dengan mereka. Tingkat iman kita ya. Jadi maksudnya kita bisa jadi batu sandungan gitu. Kita mungkin masuk kiri keluar kanan, tetapi mereka bisa percaya loh. Kenapa demikian? Kita imannya lebih kuat karena kita punya kitab suci yang menyatakan hal tersebut. Jadi kita nggak pernah bingung, tapi orang lain bisa berbahaya. Tolong Pak Thomas untuk slide yang pertama ya, yang kedua maaf. Nah, kita bisa lihat nih. Saya tidak cantumkan semua ayatnya karena banyak sekali ayatnya. Jadi saya kutip yang terkait ya Bapak Ibu ya. Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ini pernyataan dari Tuhan. Dan kita perkuat dengan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kita nggak perlu menghitung-hitung. Karena banyak sekali peramal-peramal Bapak Ibu. Sejak dahulu kala itu. Tahun 200, tahun 838, tahun itu banyak sekali ramalan. Tapi kan memang Tuhan tidak mengizinkan kita untuk tahu. Jadi tertuliskan di sini, di ayat-ayat ini, kita tidak akan tahu dan tidak perlu tahu. Nah, jadi jangan percaya kepada para peramal tadi, ataupun para orang-orang yang mengatakan hamba Tuhan ya. Namun, kitab suci mengatakan demikian Bapak Ibu. Ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu Matius 24:42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah ini yang penting justru, berjaga-jaga ini ya. Jadi bukan menghitung kapan, tanggal berapa, atau tahun berapa, tapi berjaga-jaganya yang lebih penting. Dalam Injil ini karena jelas ya, kita tidak perlu tahu, dan itu pernyataan dari Yesus. Jadi kalau kita percaya, justru kita menjadi tidak percaya pada Injil. Kita justru tidak percaya pada Tuhan kan? Karena Yesus sendiri sudah menyatakan tidak perlu tahu dan anak pun tidak. Tetapi Bapak Ibu sebetulnya apakah benar anak tidak tahu? Nah kita tahu bahwa Yesus itu mempunyai dua kodrat ya. Hypostatic union. Kodrat manusia dan kodrat Allah. Pada waktu anak pun tidak tahu dia mengatakan begitu, itu dia mengatakan dalam kodratnya sebagai manusia. Tapi Yesus tetap mempunyai kodrat Allah. Dan pada waktu kodratnya sebagai Allah, dia tahu. Kalau tidak, namanya dia bukan Allah ya kan. Jadi, tapi pada waktu dia mengatakan itu, dia switch kayak tombol gitu. Dia mengedepankan kodratnya sebagai manusia. Dia katakan, anak pun tidak tahu. Nah, bagaimana kita berjaga-jaga di akhir zaman tadi Bapak Ibu. Ini yang penting untuk kita ya. Jadi kita harus berjaga-jaga agar didapati pada waktu Yesus datang kita adalah hamba yang setia. Jadi itu yang tujuan kita untuk berjaga-jaga tadi. Jadi kita siap-siap begitu. Siap-siapnya bagaimana sih? Kita harus hidup di dalam kekudusan atau berjuang untuk hidup kudus. Itulah yang menjadi patokan kepada kita, daripada mencari harinya, tapi bagaimana untuk hidup kudus itu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sebaiknya kita di sini bermenung bersama. Bagaimana supaya kita itu bisa mencapai kekudusan, atau bagaimana supaya kita itu bisa hidup kudus Bapak Ibu. Ya kita awali biasanya dengan yang sederhana, yaitu refleksi batin ya. Refleksi batin kita setiap hari, kalau bisa setiap malam.
pada umumnya kita dibantu dengan daftar checklist apa yang kita sudah hari ini lakukan. Apakah kita melanggar 10 perintah Allah? Kita lihat dari yang pertama sampai keempat, perintah kepada Tuhan ya. Dari satu kepada tiga, 1 sampai 3 pada Tuhan. Perintah keempat sampai 10 dalam hubungannya kita dengan sesama kita. Apakah ada yang kita langgar? Semoga tidak ada. Kalau tidak ada, kita ke 8 sabda bahagia. Dari 8 sabda bahagia tadi, apakah ada yang kita langgar? Syukur-syukur gak ada. Kita ke 7 dosa pokok. Apakah kita sombong dan sebagainya. Jadi, total dari 10 perintah Allah, 8 sabda bahagia dan 7 dosa pokok atau 25 item itu. Biasanya kita kalau dibantu dengan daftar begini, kita ingat. Tapi kalau tidak, rasanya, oh hari ini aku tidak berbuat dosa gitu ya. Tapi kalau dibantu dengan itu, biasanya sering, ada berapa yang aku langgar ya. Nah, kalau sudah misalnya ada pelanggaran begitu, kita melakukan pertobatan. Pertobatan tadi dimulai dari hati kita ya, yang mengalami sesal sempurna. Dimulai dari kesedihan jiwa. Kesedihan jiwa kita karena melanggar tadi. Selain kesedihan jiwa, kita jijik atau benci terhadap dosa yang kita lakukan. Dan kita berniat yang teguh untuk tidak mengulanginya kembali. Semua itu kita dasari dengan motivasi kasih kepada Tuhan. Jadi bukan motivasinya takut pada neraka atau takut mendapat hukuman, tetapi motivasi yang didasari motivasi yang kasih kepada Allah. Jadi bukan takut lagi, tetapi bagaimana aku mengasihi Tuhanku, yang mana Dia telah terlebih dahulu mengasihi aku. Jadi membalas kasih Tuhan. Nah, motivasi itu menimbulkan sesal sempurna. Itu berguna sekali Bapak Ibu. Sesal sempurna tadi. Sesal sempurna tadi yang diikuti dengan keinginan untuk segera mengakui dalam sakramen tobat nantinya. Andai kata kita dipanggil Tuhan pun kita sudah diampuninya. Walaupun belum sempat mendapat sakramen tobat. Tapi sudah sesal sempurna yang tadi itu. Bukan karena takut ya, karena mengasihi Tuhan, jiwa yang bersedih tadi, benci terhadap dosa kita, dan kita ingin segera mengakuinya kepada imam, romo, sebelum sempat pun, kalau kita sudah dipanggil, kita sudah diampuni dosa beratnya. Otomatis bebas dari neraka, karena dosa berat sudah berubah menjadi dosa ringan. Kita hanya masuk purgatorium atau api penyucian. Tetapi kalau kita belum mengakuinya, belum menyesalinya juga, ya kita dosanya masih dosa berat ya, masih masuk ke neraka. Nah, setelah kita mengalami pertobatan, kita perbaiki hidup doa kita. Saya yakin sekali Bapak Ibu ini sudah luar biasa hidup doanya, yaitu sudah sangat intensif ya, baik doa pada jam kerahiman dan lain-lain, jalan salib dan lain-lain ya, doa koronka. Setelah kita melakukan hidup doa yang baik, apa langkah selanjutnya untuk hidup kudus, yaitu mulai diwujudkan dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam perbuatan yang real. Bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Ini tujuannya. Dan sesering mungkin menerima sakramen tobat serta sakramen ekaristi. Kalau bisa setiap hari, puji Tuhan. Itulah cara kita untuk mendapati hidup kudus. Supaya mendapatkan hidup kudus itu langkah-langkahnya seperti tadi. Tapi mungkin silahkan Bapak Ibu tambahkan, melengkapi.
dari yang kita sudah bahas ini. Jangan lupa Bapak Ibu, semua dari kita dikasih talenta. Mari kita kembangkan talenta kita untuk membawa teman-teman seiman, keluarga kita juga kepada kehidupan yang kekal. Artinya kita dikasih talenta untuk mengajak supaya teman-teman kita juga mendapat juga hidup kekal, tidak hanya kita sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya ya kita mengajak mereka untuk doa pada jam kerahiman, aktif di BHF, semakin mendalami ya ayat-ayat yang buku harian dari Posin. Itu kita sudah mengajak mereka. Itu kewajiban kita juga loh dari Tuhan. Oke. Setelah kita berusaha secara pribadi maupun kita mengajak teman-teman kita, mari kita mulai melihat sebetulnya akhir zaman. Tanda-tandanya apa sih? Di kitab suci sudah disebutkan Bapak Ibu. Tanda-tanda dari akhir zaman itu sebagai berikut. Salah satunya adalah kebangkitan antikristus. Jadi antikristus itu adalah seorang yang menyebut dirinya Kristus atau seolah-olah sebagai Kristus yang datang dan bisa melakukan banyak mukjizat. Dari mana dia bisa ya? Dari bantuan iblis. Jadi yang dia menggunakan kekuatan iblis untuk membuat suatu mukjizat supaya banyak pengikutnya. Setelah banyak pengikutnya, dia akan menyesatkan. Jadi akan terjadinya penyesatan besar-besaran nanti Bapak Ibu sebelum akhir zaman. Kita bisa lihat itu di 1 Yohanes 2 ayat 18. Kalau kita baca ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ternyata sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi kepalanya atau pemimpinnya mungkin belum, tetapi sudah bangkit banyak antikristus, anak buahnya itu. Nah, siapa itu? Kelihatannya mungkin dari umat Tuhan sendiri Bapak Ibu. Dari orang-orang di sekitar kita, ya pasti bukan kita ya, tapi orang-orang di sekitar kita. Yang bagaimana sih yang antikristus itu? Yang tahu akan firman Tuhan, tetapi tidak mau melaksanakannya. Jadi bisa jadi ya kita sendiri gitu jadi antikristus itu anti firman Kristus. Jangan sampai kita hanya mengartikan antikristus itu yang pemimpin yang besarnya saja gitu ya. Tapi yang kecil-kecil yang tidak menghidupi firman Kristus itu pun sebetulnya ya anti kepada firman-Nya Kristus, anti kepada firman yang telah menjelma menjadi daging itu, jadi manusia itu. Nah itu semoga tidak ada di antara kita. Kita lihat Bapak Ibu, ada ayat yang berikutnya di 1 Tesalonika. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi nanti kedatangannya itu ditandai dengan adanya bunyi sangkakala yang luar biasa. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Nah ini sering banyak saudara-saudara kita di Pantai Kosta terutama yang mengatakan secret rapture atau pengangkatan rahasia. Itu nggak benar Bapak Ibu. Jadi pada akhir zaman itu, Yesus datang dalam kemuliaannya. Tidak seperti pada waktu kedatangan pertama ya. Sederhana, hanya sedikit orang yang tahu, orang-orang Majus, 3 orang Majus, para gembala,
sedikit orang yang tahu. Dan dalam keadaan yang sangat sederhana, sangat sedih gitu ya. Tapi nanti beda sekali. Semua orang akan tahu, agama apapun, di seluruh permukaan bumi, Bapak Ibu, didahului dengan sangkakala yang ditiup oleh para malaikat. Jadi jelas. Nah, bagaimana orang-orang yang sudah mati dan orang yang masih hidup? Orang yang masih hidup ini akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang benar ya. Orang benar bersama-sama akan diangkat ke dalam awan menyambut Yesus. Terus setelah menyambut bagaimana? Turun lagi ke dunia. Jadi seperti kita menyambut orang tua kita yang datang. Kita keluar untuk bersama-sama masuk ke dalam rumah. Atau kita menyambut mereka, menjemput mereka ke airport untuk diajak ke dalam rumah. Ini sesuai dengan kebiasaan orang Yahudi zaman dahulu ya. Menyambut raja yang datang, keluar dari daerah Israel, kemudian diajak datang bersama-sama masuk ke dalam Israel. Nah itu artinya seperti itu. Jadi bukan orang-orang tertentu yang dipilih terus naik ke surga. Enggak demikian. Tapi turun lagi ke dunia, Tuhan akan menjadi hakim. Nah inilah penghakiman kedua. Orang-orang mati terlebih dahulu bangkit. Nah yang masih hidup bagaimana? Apakah akan dimatikan? Tidak. Tapi akan diubah. Diubah dengan dalam waktu sesaat ya. Dalam tempo yang cepat. Akan diubah oleh Yesus yang pada waktu itu datang. Untuk apa? Untuk menghakimi. Itulah penghakiman yang kedua. Nah yang sudah pada mati, yang tadi sudah mendapatkan penghakiman pertama, entah masuk ke purgatorium, entah masuk ke surga langsung, atau masuk neraka, statusnya tidak berubah. Tetapi diberi tubuh yang baru, diberi tubuh kebangkitan pada waktu Yesus datang. Kalau tadi kan jiwanya saja ya. Kalau sekarang tubuh dan jiwanya. Jadi nanti masuk ke surga, orang-orang yang tadinya di purgatorium kan hilang nanti. Purgatorium itu hilang pada waktu akhir zaman. Jadi orang-orang di purgatorium dikasih tubuh yang baru, orang-orang yang sudah di surga pun dikasih tubuh yang baru untuk kembali ke surga. Orang di neraka pun juga dikasih tubuh yang baru, tapi kembali ke neraka. Nah inilah hukumannya tubuh dan jiwa. Yang semula hanya jiwa saja, sekarang hukumannya tubuh dan jiwa. Gitu ya. Nah tanda-tanda lain apa? Tanda-tanda lain adalah tadi kita bahas penyesatan dan penganiayaan secara besar-besaran. Jadi nanti akan ada penyesatan dan penganiayaan terhadap umat Tuhan yang luar biasa pada waktu mendekati akhir zaman nanti. Dan tanda-tanda lain yang dikatakan di kitab suci, pertobatan bangsa Yahudi. Kita ketahui ya, sampai sekarang mereka tidak mengakui Yesus. Nantinya akan bertobat. Nah, kalau bangsa Yahudi itu sudah bertobat, ada kemungkinan itu sudah mulai mendekati akhir zaman. Ada apa lagi Bapak Ibu yang nampak? Biasanya dikatakan tampak tanda Kristus gitu ya. Dipercayai sebagai tanda yang berbentuknya salib. Dipercayai. Tapi tidak disebutkan secara jelas. Kemudian akan ada tanda-tanda yang menakutkan di langit. Seperti dalam kitab Wahyu. Tanah alam yang dahsyat. Dan kerusakan hebat yang diakibatkan oleh manusia. Jadi dosa ekologis lah begitu. Nah itulah kurang lebih 6 tanda-tanda yang mendahului terjadinya akhir zaman. Jadi sebelum itu terjadi, di kitab suci dikatakan tidak akan. Angkatan ini tidak akan mengalami itu. Jadi jangan percaya Bapak Ibu atas ramalan-ramalan dari orang-orang tertentu tadi. Tapi kita harus percaya pada apa yang dikatakan kitab suci oleh Yesus sendiri. Tidak ada yang tahu. Kecuali Bapa, dan kita tidak perlu tahu. Yang penting adalah berjaga-jaganya tadi.
Jadi secara prinsip, apa ajaran gereja Katolik tentang kedatangan Yesus yang kedua nanti, atau yang disebut parusia, yaitu kedatangannya tidak rahasia, publish gitu ya, secara publik di depan semua manusia di bumi, agama apapun. Kedatangannya diiringi dengan nafiri sangkakala yang meriah bersama malaikat-malaikatnya, penuh kemuliaan, berbeda sekali dengan kedatangan yang pertama. Dan kedatangannya ini tidak terduga, karena tidak ada satupun yang tahu. Nggak ada yang bisa meramal. Bohong aja kalau yang ada yang bisa meramal. Jadi kedatangannya seperti kepergiannya pada waktu dia naik ke surga. Pada waktu dia memberkati para rasul, tiba-tiba terangkat ke atas dengan tertutup awan, langsung hilang. Dan pada saat itu juga terjadi kiamat atau akhir dunia. Untuk mengakhiri sejarah umat manusia. Habis sudah. Jadi akhir zaman lah. Akhir dari waktu. Jadi sudah tidak mengikuti waktu duniawi lagi, berputarnya bumi terhadap matahari, tetapi masuk ke dalam kekekalan, keabadian. Jadi setelah itu juga merupakan akhir dari kematian, karena semua yang mati dibangkitkan dan semua yang masih hidup diubah dalam sekejap mata, ya, yang bisa kita bahas. Dan akhir dari api penyucian selesai, purgatorium tidak ada. Seperti tempat penantian itu juga berakhir pada waktu Yesus wafat. Kan kita dalam kredo ya, kan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, itulah Tuhan menjemput orang-orang benar yang ada di tempat penantian, dan tempat penantiannya akan hilang setelah Yesus wafat. Nah, nanti purgatorium hilang juga pada waktu Yesus datang. Terjadi kebangkitan orang mati. Jadi pada waktu Yesus datang, parusia tadi, orang-orang yang mati dibangkitkan, dan tubuh-tubuh orang yang jahat akan bersatu dengan jiwanya, masuklah ke neraka, yang baik yang masuk ke surga, gitu ya. Disitulah terjadi penghakiman terakhir. Kalau tadi kita dihakimin pada waktu kematian kita sendiri-sendiri, nggak malu gitu ya, tapi nanti dibuka di depan umum. Penghargaan diberikan, pengadilan, penghukuman diberikan, beserta tubuh dan jiwanya di hadapan semua orang. Tidak ada yang tersembunyi, dikatakan demikian di kitab suci ya. Jadi itulah nanti pengadilan akbar, pengadilan terbuka. Jadi ada 2 kali pengadilan. Nanti yang kedua itu yang terakhir. Tuhan akan mengumumkan secara final penghargaan pada kita kalau kita memang berbuat baik, dan juga penghakiman terhadap kita kalau kita berbuat jahat. Nah, setelah itulah gereja disempurnakan oleh Tuhan dalam kemuliaannya sebagai Yerusalem yang baru ya. Itulah nanti adanya surga dan neraka. Jadi gereja hanya akan terdiri dari orang-orang kudus saja, orang-orang yang benar, karena orang yang nggak benar masuknya neraka. Bapak Ibu, pada waktu itu kita diberi tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu yang bagaimana sih? Apakah seperti itu kita sekarang? Jadi tubuh kebangkitan itu mempunyai ciri-ciri, gampangnya itu seperti tubuhnya Kristus. Jadi tidak dapat menderita lagi. Dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas ya, bahwa kurang lebih di umur kita yang sekitar 30-an atau 33, atau umur pada waktu seorang itu dalam keadaan yang paling sehat, paling fit, itu tubuh yang akan diberikan kembali kepada kita. Dan tubuh itu nggak bisa mati, tidak bisa sakit, dan semua fungsi vegetatifnya, fungsi-fungsi pencernaan, fungsi
pernafasan itu sudah tidak mengikuti hukum alam lagi, sudah tidak ada lagi, tidak bisa punya anak dan sebagainya, sudah nggak ada lagi. Salah satunya adalah tidak dapat menderita. Itu ciri-cirinya itu. Selain ciri-ciri tidak dapat menderita, tubuh tadi adalah tubuh yang rohani. Maksudnya bisa seperti Yesus. Yesus kan juga datang kepada para murid di senakulum, ruang atas, pada waktu mereka berkumpul. Dalam keadaan pintu terkunci karena mereka ketakutan kan, setelah Yesus wafat, ketakutan, wah gurunya aja dibegitukan gitu. Ini berikutnya muridnya mau diapakan? Mereka ketakutan. Yesus bisa masuk, bisa menembus pintu. Itulah ciri yang kedua atau yang disebut subtilitas. Tubuhnya dikasih tubuh rohani, yaitu bisa menembus tembok, pintu, tetapi tetap ada tulang dan dagingnya. Seperti Yesus katakan tadi pada waktu itu kepada Thomas untuk mencucukkan tangannya, ya. Bisa diraba. Dan dia bisa makan ikan goreng kan di pantai itu, di Danau Galilea. Jadi ada tubuhnya, tetapi sudah bersifat rohani. Selain itu, ciri-cirinya adalah tidak mengikuti hukum alam. Jadi bisa terbang begitu, sudah tidak ada gravitasi, tidak ada yang menarik ke bawah, tidak mengikuti hukum alam, ruang dan waktu. Jadi bisa bilokasi, bisa di dua lokasi sekaligus, bisa di dua tempat bersama seperti Yesus gitu ya. Dan ciri berikutnya adalah tidak bisa rusak atau deformasi, tidak bisa cacat. Dan tidak ada nafsu-nafsu duniawi lagi, lapar, nafsu seksual, itu nggak ada lagi. Bapak Ibu, pada waktu kita dikasih tubuh kebangkitan, dikatakan bahwa pada waktu itu orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Apakah bersinarnya setiap orang sama? Tidak, Bapak Ibu. Berbeda. Jadi model transfigurasi tadi, seperti Yesus di Gunung Tabor waktu dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, cahayanya itu beda. Seperti bintang di langit. Ada yang sangat cerah, ada yang redup. Tapi semuanya mengalami keadaan sempurna. Tetapi tingkat kecerahannya berbeda. Tergantung apa? Bervariasi tergantung dari tingkat keindahan jiwa kita pada waktu kita hidup di dunia. Jadi sebanding dengan ukuran jasa atau pahala kita pada waktu kita hidup. Seperti Santo Santa itu ya. Mati raganya, seperti Santa Teresa dari Calcutta dan sebagainya, itu mungkin dari cahaya seperti matahari gitu terang sekali. Tapi ada juga yang redup seperti bulan gitu. Ada yang seperti bintang yang sangat bersinar, tapi ada juga yang lemah. Nah, itulah tubuh kebangkitan. Jadi di kitab suci dikatakan tubuh kebangkitan itu bisa bermacam-macam, Bapak Ibu. Jangan bingung maksudnya. Jadi kalau di akhir zaman tubuh kebangkitannya adalah tubuh yang sempurna tadi itu. Seperti tubuhnya Yesus. Tubuh yang dimuliakan, tubuh rohani. Tetapi di kitab suci kan ada juga Lazarus yang dibangkitkan. Nah, tubuh kebangkitan juga, tetapi kebangkitan itu bukan kebangkitan seperti akhir zaman. Lazarus akan mati kembali. Jadi tubuhnya masih pakai tubuh yang lama. Hanya rohnya saja yang dikembalikan oleh Yesus ke dalam tubuh yang sudah 4 hari mati itu. Bukan tubuh kebangkitan. Akan mati yang kedua kalinya. Kalau tubuh kebangkitan yang di akhir zaman tidak bisa mati. Nah itu di kitab suci kan banyak yang dibangkitkan itu. Seperti oleh Paulus. Namanya Eutikus, oleh Petrus. Siapa itu? Dorcas. Dan juga Tuhan membangkitkan anak janda di Sarfat. Atau anak janda Naim, atau juga dari putri Yairus, atau juga orang yang disentuhkan kepada tulang Elisa harus hidup, itu tetap akan mengalami kematian. Orang-orang itu dibangkitkan, hanya dikembalikan jiwanya, tetapi tubuhnya bukan tubuh yang sempurna, tubuhnya masih tubuh duniawi. Nah, itu jenis kebangkitan yang kedua ya. Nah, beda lagi dengan kebangkitan yang ketiga di kitab suci,
yaitu pada waktu Yesus wafat. Pada waktu Yesus wafat, terjadi gempa bumi, tirai Kenisa, tirai Bait Allah terbelah jadi dua, karena tirainya itu diikat ke dua kolom gitu. Kolomnya satu jatuh ke kanan, satu jatuh ke kiri, disobek. Tirainya terbelah, kubur terbuka karena gempa bumi. Nah, mayat-mayat pada bangkit. Nah, ini bangkit juga nih. Nah, mayat yang bangkit ini adalah mayat orang benar. Jadi, memang diberi tugas untuk bangkit. Dan itu nggak lama, Bapak Ibu. Saya baca dari buku Beata Santa Anna Emmerich, yang sebagian dari bukunya itu dipakai untuk pembuatan film The Passion. Jadi, Beata Anna Emmerich ini mendapat vision, penglihatan. Seperti penglihatan dari Faustina, tapi khusus untuk penderitaan Yesus. Ada bukunya, Bapak Ibu, bagus sekali. Kalau berminat nanti saya foto, saya share ke Bu Deda untuk share ke teman-teman. Itu menceritakan detail kisah sengsara Yesus. Ini tepat saatnya kita baca pada waktu Prapaskah ini ya. Jadi Yesus jatuhnya 7 kali, bukan 3 kali. Jadi mayat-mayat tadi bangkit dari jam 3 kurang lebih, karena tidak ada yang tahu jam persisnya Yesus wafat. Kurang lebih 1 jam, jam 4, mereka kembali masuk lagi. Jadi mayat-mayat ini bisa dikenali oleh orang hidup. Nah, ini spekulasi. Apakah mayat ini adalah mayat yang sudah lama atau mayat yang baru sehingga masih dikenali gitu ya. Kalau baru kan generasi ini ya ayah kita atau siapa saudara kita, ibu kita atau paman masih kenal. Tapi kalau generasi sudah lama, Nabi Nuh atau Nabi Elisa atau yang lain, bagaimana bisa dikenali? Mungkin juga sih dikenali. Buktinya pada waktu di Gunung Transfigurasi itu, Yesus Transfigurasi, si Petrus, Yohanes, Yakobus bisa mengenali Musa, Elia. Itu dari mana? Mereka nggak pernah berjumpa karena karya Roh Kudus. Roh Kudus yang beritahu. Jadi apakah mayat yang bangkit ini yang baru atau belum lama mati atau sudah lama, tidak dijelaskan di dalam buku itu juga. Tapi dikatakan bangkit, kakinya tidak menyentuh bumi, seperti melayang, suaranya aneh, seperti apa ya, suaranya itu dikatakan agak bersumbang gitu ya suaranya. Dan mereka masih mengenakan pakaian kubur, kurang lebih jumlahnya kurang lebih 100, dikatakan lebih dari 100 orang, tapi tidak dikatakan berapa tepatnya. Mereka bangkit dari kubur yang di Golgota itu, di Kalvari itu. Jadi mereka berkeliaran di Yerusalem. Jadi ada tubuh kebangkitannya itu seperti itu. Terus jam 4 masuk lagi ke dalam kubur. Nanti dibangkitkannya nanti pada akhir zaman, baru diberi oleh tubuh kesempurnaan. Jadi inilah macam-macam tubuh kebangkitan. Jangan bingung ya. Karena banyak kata-kata bangkit di kitab suci. Jadi pada waktu Yesus wafat itu juga ada mayat yang bangkit, tapi hanya kurang lebih 1 jam. Tapi kalau Lazarus itu lama hidupnya, nanti mati lagi. Anak janda di Nain itu lama, nanti mati lagi, tapi tubuhnya tetap tubuh yang sama, bukan tubuh kebangkitan. Tapi kalau akhir zaman, tubuhnya tubuh kebangkitan. Bapak Ibu, dari akhir zaman kita cerita apakah akan terjadi besok pagi. Penting atau tidak penting. Tetapi ada cerita yang sangat berkesan dari seseorang yang bertanya kepada Santo Fransiskus Assisi. Pertanyaannya demikian. Santo Fransiskus, apa yang akan kamu lakukan kalau besok itu kiamat? Pada waktu itu, Santo Fransiskus lagi mencabut alang-alang di kebun. Apa jawaban Santo Fransiskus kepada orang yang bertanya tadi? Coba tebak Bapak Ibu. Apa jawabannya? Jadi Santo Fransiskus ditanya, dia sedang mencabuti alang-alang di kebun. Ditanya oleh seorang, kalau besok kiamat, apa yang akan kamu lakukan, Santo? Fransiskus, belum dari Santo ya. Jawabannya simpel sekali. Aku akan
terus menyelesaikan pekerjaanku ini, mencabuti alang-alang ini dari kebunku. Ya sesimpel itu saja. Karena memang perbuatan sehari-harinya sudah berusaha melayani Tuhan. Sudah siap begitu. Jadi tidak takut menghadapi akhir dunia. Kita refleksi sebentar Bapak Ibu. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita Santo Fransiskus ini? Mari kita melakukan hal-hal yang serupa dengan yang dilakukan oleh Santo Fransiskus. Tetaplah dengan pekerjaan kita. Tetapi mulai sekarang kita juga mencontoh, mencabut alang-alang dari kebun hati kita. Jadi kita mencontoh Santo Fransiskus Asisi tadi. Ayo kita cabut alang-alang di kebun hati kita. Mencabut apa? Kecemaran atau kemelekatan pada hal-hal duniawi. Terus kita isi, kita tanam dengan biji. Biji apa? Kebajikan, iman, dan pengharapan. Supaya tumbuh. Jadi kapan datangnya? Ya nggak problem. Kita sudah tumbuh, puji Tuhan sudah kita tanam, sudah tumbuh besar gitu ya. Semoga. Nah itulah yang mungkin bisa kita jadikan cerita ini menjadi refleksi pada malam hari kita sebelum kita tidur. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau mau sharing atau bertanya, waktu saya kembalikan ke MC.